Kami dari YN Kerinci, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Trias Zaki Repanza dengan NIM 2110-2010-13. Yang kedua, Egin Deniska dengan NIM 2110-2010-15. Yang ketiga, saya sendiri, Ilai Lara Kertianti dengan NIM 2110-2010-18. Baiklah, kami akan membahas tentang sejarah psikologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi sejarah psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu physical dan logos. Physical berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi, secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari jiwa. Apa itu jiwa? Dalam sejarah ilmu psikologi, istilah jiwa mendapatkan pendefinisian yang beragam. Istilah jiwa ada kalanya dipakai untuk menunjukkan pada sesuatu yang dapat menggerakkan, baik pada makhluk hidup maupun benda mati. Ada kalanya dipakai untuk menunjuk pada sesuatu selain raga pada diri manusia. Dan ada kalanya dimaknai sebagai produk dari pergerakan atom, proses kognitif, ataupun interaksi antara stimulus dan respon. Sebagai sains, psikologi modern memang baru lahir pada abad 19, tepatnya pada tahun 1879. Dan Wilhelm Wundt dianggap sebagai orang pertama yang mengegaskan psikologi sebagai sains. Sejak saat itu, berkembang juga beberapa pemikiran psikologi yang satu sama lain saling menguatkan atau justru saling melemahkan. Binet dan Kim 2003 menjelaskan perkembangan pemikiran awal mengenai psikologi juga bisa ditemukan pada bangsa Cina, Babilonia, Mesir, Ibrani, India, Persia, dan juga Yunani. Di Cina misalnya terdapat keyakinan mengenai 5 elemen dasar, kayu, api, besi, tanah, dan air, yang juga berpengaruh pada 5 organ penginderaan: telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk mengecap, dan tubuh untuk menyentuh, dan 5 emosi: marah, senang, sedih, ingin, dan takut. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang manfaat sejarah psikologi. Menurut Hergenhan, terdapat 6 keuntungan dalam mempelajari sejarah psikologi. Yang pertama, mempelajari psikologi dapat memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah. Yang kedua, mempelajari sejarah akan memperdalam pemahaman kita mengenai psikologi. Yang ketiga, mempelajari sejarah akan memperkenalkan kepada kita bagaimana mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi. Yang keempat, mempelajari sejarah akan menghindarkan kita dari jatuh 2 kali pada lubang yang sama. Yang kelima, mempelajari sejarah akan menstimulasi munculnya ide-ide baru. Ide baru selalu merupakan perkembangan dari ide-ide yang sudah berkembang sebelumnya. Dan yang terakhir, mempelajari sejarah dapat memenuhi rasa ingin tahu seseorang mengenai suatu pemikiran tertentu. Materi yang ketiga yaitu isu-isu sejarah psikologi. Dalam perkembangannya, seringkali terdapat beberapa isu yang dari waktu ke waktu terus menjadi pusat perhatian. Sejarah perkembangan ilmu psikologi pun mencatat beberapa isu yang terus-menerus menjadi pusat perhatian. Di antaranya yang pertama jiwa, yang kedua karakteristik alamiah manusia, yang ketiga hubungan antara jiwa dan raga atau mind-body relationship, dan yang terakhir sumber pengetahuan manusia. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf.
Kami tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.